mengucap syukur kepada Tuhan. Hari Paskah adalah hari kemenangan, hari di mana Tuhan Yesus Kristus bangkit, hari di mana Tuhan jadikan kepada kita keselamatan. Maka saya menyambut Bapak Ibu sekalian yang memanggil kita dengan suatu ucapan bahagia, yaitu Shalom. Mengapa Shalom itu ada? Karena Kristus sudah bangkit. Damai sejahtera terjadi karena ada Shalom. Kristus menampakkan diri kepada murid dan dia berkata kepada murid yang ketakutan, Shalom. Maka saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berjabat tangan satu sama lain, kita menyanyikan haleluya puji Tuhan, dan kita berkata, Kristus bangkit. Mari kita menyanyikan haleluya puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami menyerahkan hari di mana Kristus sudah bangkit, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan memimpin kami, membukakan hati kami, dan kiranya Tuhan hadir di tempat ini, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Shalom daripada Tuhan boleh ada di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, baik yang mendengarkan, baik juga hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu tidak layak, tetapi Engkau layakkan oleh karena darah Kristus. Kiranya kami semua mendapatkan sukacita, penebusan sudah datang. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan di dalam pimpinan-Mu. Amin. Bapak Ibu, dipersilakan duduk. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 118. Kita akan membaca Mazmur 118 ayat 1 sampai 25. Ini adalah menceritakan bagaimana nyanyian syukur, dan ini juga dikutip di dalam Perjanjian Baru. Kita akan membaca secara bergantian. Jadi Mazmur ini akan kita baca, saya akan membacakan ayat yang merata kiri, Bapak Ibu akan menyambut di mana ada kata-kata atau baris yang rata sebelah kanan, menjorok ke sebelah kanan. Jadi seperti itu. Jadi saya akan membaca baris di mana yang lebih kiri, dan Bapak Ibu menyambut di dalam baris yang lebih kanan. Mazmur 118 ayat 1 sampai 25, LAI memberi judul nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata, biarlah kaum Harun berkata, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Tuhan di pihakku menolong aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan. Lebih baik berlindung pada Tuhan. Segala bangsa mengelilingi aku. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Suara sorak-sorai dan kemenangan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Tuhan telah menghajar aku dengan keras.
Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Inilah pintu gerbang Tuhan. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Inilah hari yang dijanjikan Tuhan. Karena Tuhan, ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita mengucap syukur di dalam Mazmur 118. Juga menceritakan bagaimana Tuhan menjadikan hari ini. Apa maksudnya? Ada 4 hal. Mengapa Tuhan mengatakan ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Dan di dalam momen Paskah, Jumat Agung dan Paskah, mengapa Tuhan memberikan hari ini? Ada 4 hal yang saya akan jabarkan bagi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Karena Tuhan menggenapi segala perbuatannya. Tuhan menggenapkan segala nubuatan-nubuatan. Janji-janji Tuhan terpenuhi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam perayaan Paskah umat Yahudi, mereka mengenang yang namanya peristiwa Mesir. Mereka melihat bahwa tangan Tuhan yang perkasa menghancurkan Firaun. Maka setiap kali yang namanya Paskah, mereka menyanyikan lagu-lagu, yang salah satunya lagu adalah lagu dari Mazmur 118, melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius pasal 23, dia pun juga menyanyikan lagu demikian. Dan mengapa Bapak Ibu kalau dipikir-pikir, mengapa Injil Matius menuliskan demikian? Kalau memang ini adalah suatu hal peristiwa di sejarah Israel, mengapa Matius menuliskan? Ada nyanyian yang sengaja dituliskan di dalam hal ini. Bapak Ibu, kita mesti melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah itu setia. Allah itu selalu menggenapkan segala perbuatannya. Mengapa saya lihat? Kalau Bapak Ibu lihat di dalam ini lagu ini mengacu kepada yang namanya Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15 bagaimana Musa itu bernyanyi karena melihat Firaun sudah ditenggelamkan, keselamatan sudah diberikan. Ada paralel-paralel. Saya akan memberikan paralel-paralel, Bapak Ibu bisa melihat di dalam Keluaran 15. Saya akan membacakan beberapa poin di mana ada paralel-paralel yang terjadi juga di dalam Mazmur 118. Di dalam Keluaran 15 itu adalah nyanyian Musa dan Israel. Ada paralel pertama, yaitu dikatakan bahwa Keluaran 15 ayat 2 mengatakan bahwa Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia adalah Allahku, kupuji dia. Ia Allahku, Bapakku, kekuluhurkan dia. Bapak Ibu, ini juga dinyanyikan juga di 118. Tuhan adalah mazmur dan kekuatan. Tuhanlah yang memberi kekuatan. Lalu apalagi? Kalau membicarakan kesetiaan, tadi kita sudah membaca Mazmur 118 ayat 1 sampai 4, bahwasannya setianya Tuhan itu sampai selama-lamanya. Itu pun juga dinyanyikan di dalam Musa. Dalam Keluaran 15 ayat 13 dikatakan, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamu yang kudus. Lihat, ada paralel demi paralel. Begitupun juga ada kata tangan kanan yang maha kuasa memberikan pertolongan. Itu pun juga muncul. Tadi di Mazmur 118 juga ada, Bapak Ibu bisa melihat. Di dalam Keluaran 15 ayat 6, saya bacakan bagi kita semua. Tangan kananmu Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan, menghancurkan musuh. Dan juga muncul juga di dalam ayat ke-12. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Lihat, tangan Tuhan yang perkasa menghancurkan Firaun. Dan paralel berikutnya adalah menceritakan bagaimana banyaknya musuh yang mengepung Israel. Dalam Keluaran 15 juga menceritakan banyak musuh. Kalau di dalam peristiwa historis, Musa dan juga Israel itu di depan mereka ada laut, di belakang mereka ada pasukan berkuda, mereka dikepung. Tapi Tuhan memberikan keselamatan. Tapi Bapak Ibu yang kasih, mengapa Matius sengaja juga menuliskan adanya nyanyian ini di dalam salah satu ayatnya ini? Mengapa Matius menuliskan dan apa hubungan dengan Paskah? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita menafsirkan Mazmur ya, salah satu cara menafsirkan Mazmur adalah lihat perubahan kata ganti. Kalau kita balik lagi 118 ya, ayat 1 sampai 4 menceritakan Israel, menceritakan bagaimana kaum Harun, menceritakan orang-orang yang takut, menceritakan banyak orang. Tetapi ada shift, ada perubahan. Perubahan apa? Di dalam ayat kelima dikatakan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Ada perubahan.
Tadi menceritakan banyak orang Israel, orang keturunan Harun, orang-orang bersorak, orang yang takut bersorak berkata bahwasanya untuk kasih setia Tuhan selama-lamanya. Tetapi di ayat kelima sampai seterusnya, itu shiftnya apa? Menceritakan ada kata aku berseru kepada Tuhan. Siapakah aku ini? Siapakah aku tuh? Bapak Ibu dikasih Tuhan, para ahli setuju. Ini adalah mengacu kepada keturunan Raja Daud yang akan menjadi raja selama-lamanya. Ini adalah satu orang pribadi. Dan kita tahu digenapi di dalam Kristus Yesus. Itulah puji Tuhan. Di dalam Paskah, semuanya digenapkan. Semuanya digenapkan dalam pribadi Yesus yang mengenapkan segala janji, nubuatan. Semua tergenapi, tuntas di dalam kematian dan kebangkitan Kristus itu sendiri. Teologi reform juga menceritakan ada kesinambungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu adalah satu perjanjian Allah. Bukan berarti ada dua perjanjian, tidak. Tapi ada satu perjanjian Allah. Tuhan berikan perjanjian. Perjanjian apa? Tuhan berjanji. Dulu, Allah yang setia ini memberikan perjanjian kepada siapa? Kepada Adam dan Hawa. Perjanjian 3 ayat 15. Ribuan tahun yang lalu ya. Itu ribuan tahun yang lalu. Allah itu setia. Dia berkata kepada Hawa, keturunanmu. Kalau di dalam Ibrani itu mengacu kepada satu orang tunggal dan mengacu juga kepada maskulin yang berarti seorang pria, akan meremukkan kepala ular, akan menghancurkan kepala ular, dan ular itu akan meremukkan tumitnya. Mengacu kepada peristiwa penyalipan Kristus. Lihat ya, Allah yang setia. Penggenapan janji Tuhan tidak mungkin bisa lepas kalau Allah itu tidak setia. Allah itu setia. Ribuan tahun. Dan bagaimana janji Tuhan digenapi juga di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, Tuhan juga pernah berjanji kepada Bapak Abraham. Bapak Abraham dikatakan engkau akan menjadi berkat. Tetapi di dalam kata, ya, di dalam Kejadian pasal 12, pasal 15, keturunanmu akan menjadi berkat. Keturunanmu benar. Tapi dari manakah sumber keturunan itu? Kalau dilihat itu bukan mengacu kepada keturunanmu. Paulus di dalam Galatia menyatakan bahwa itu mengacu kepada satu pribadi melalui keturunanmu singular yang kita tahu digenapkan dalam Kristus. Satu orang ini mati dan memberikan berkat bukan kepada umat Yahudi, bukan hanya di Timur Tengah, tapi sampai sekarang ke Indonesia. Tuhan memberikan berkat, janji itu dipenuhi di dalam Kristus, keturunan Abraham itu. Kalau janji apalagi Bapak Ibu, kalau kita membaca Injil ya, selalu katakan, lihat ya, Yesus itu dikatakan, Yesus anak Daud, Yesus anak Raja Daud, tolong saya. Ada seorang pengemis, ada orang buta, selalu berkata, mengapa Yesus dikatakan anak Daud, anak Raja Daud. Kalau kita mengerti bagaimana perjanjian Tuhan, bagaimana Tuhan pernah juga berjanji kepada Raja Daud. Raja Daud tuh pengen bikin rumah, tapi Tuhan berikan di rumah atau dinasti yang kekal. Siapakah yang bisa kekal? Siapakah yang bisa mendirikan kerajaan kekal selama-lamanya kalau bukan Tuhan? Dan Allah berjanji, keturunanmu, berarti keturunan Raja Daud, akan mendapatkan kerajaan yang kekal selama-lamanya. Itu mengacu kepada Kristus Yesus. Maka setiap kali Yesus datang, dia melayani dalam Injil, kita selalu melihat Raja Daud, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Bahkan di dalam Minggu Palma ya, minggu lalu ya, Hosana, Hosana. Anak Daud, dia naik keledai. Suatu pujian. Mengapa? Anak Daud sekali lagi itu penggenapan. Yesus juga anak Salomo. Yesus juga anak Raja Salomo, betul ya. Tetapi dia selalu berkata mengacu kepada Daud karena janji Daud digenapi dalam Kristus. Kerajaan siapakah yang bisa bertahan? Hanya kerajaan daripada Kristus itu sendiri. Tergenapi. Yesus bangkit. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Penggenapan itu terjadi. Mengapa itu terjadi sekali lagi? Karena Allah itu setia. Bapak, Ibu, dan dikasih Tuhan, kita punya masalah dengan kesetiaan. Kita punya masalah. Kita punya problem terbesar dalam kesetiaan. Banyak orang berjanji tapi lupa. Banyak orang berjanji banyak hal tetapi lupa. Tapi Kristus, Tuhan kita, Allah kita, tidak pernah meninggalkan perbuatan kita. Dia menyatakan anugerah yang terbesar. Biasanya kita mungkin setia kalau dia setia. Betul ya? Saya setia, kamu setia. Kalau kamu melakukan suatu hal yang tidak setia, saya juga bisa. Saya menuntut balas. Kalau kamu benar, saya juga bisa benar. Kalau kamu baik, maka saya baik. Selalu begitu, konsep daripada manusia demikian. Tetapi Allah kita tidak demikian. Kalau kita balikan relasi kita di hadapan Tuhan,
kita yang selalu tidak setia. Tapi Allah selalu setia. Ini suatu penghiburan bagi kita. Ketika kita tidak membutuhkan Kristus, Kristus hadir. Hebat ya. Ketika kita di dunia orang-orang Yahudi menyalibkan dia, orang-orang mencemooh Kristus Yesus, mereka seolah-olah tidak membutuhkan juru selamat. Tetapi kesetiaan Tuhan, dia hadir, dia memberikan yang namanya keselamatan selagi mereka tidak membutuhkan. Inilah sukacita yang juga diberikan kepada kita. Mari kita melihat di dalam Roma gimana Tuhan itu memberikan suatu kesetiaan. Roma pasal ke-5. Saya akan bacakan bagi kita semua Roma pasal 5. Bagaimana Paulus menyatakan bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia memberikan Kristus ketika kita adalah anak-anak durhaka. Saya bacakan bagi kita semua Roma 5. Saya akan bacakan ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Saya lanjut ayat ke-7 sampai ke-8. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lihat ya, ketika kita lagi melawan Tuhan, Tuhan memberikan kasih setianya. Tuhan memberikan Kristus ketika kita melawan Dia. Inilah sukacita, hari yang dijadikan Tuhan, karena Tuhan memberikan penggenapan. Hari yang dijadikan dua, poin kedua, juga menceritakan Kristus bangkit dan menang. Hari yang dijadikan Tuhan, menyatakan Kristus sudah menang, kuasa maut sudah dikalahkan, tidak ada lagi musuh yang bisa mengalahkan Kristus. Kita berada dalam Kristus, maka kita adalah umat yang menang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Kristus bangkit. Berarti saya juga mengasumsikan dia sudah mati. Sekali lagi ya, orang yang berkata dia bangkit, berarti dia juga harus mengalami kematian. Yesus yang bangkit harus melewati fase kematian. Maka tantangan terbesar, serangan yang paling besar terjadi adalah mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesus harus mati. Dan matinya harus disalibkan. Yesus harus mati disalibkan, tapi mengapa harus salib? Mengapa Tuhan Yesus harus mati disalibkan? Mengapa dia harus mati secara terkutuk? Seorang teolog, Michael Walker, itu adalah dosen daripada pendeta Billy waktu di Jerman. Dia menuliskan bagaimana Tuhan mewahyukan dirinya, menyatakan dirinya sebagai Allah yang sejati. Dengan cara apa? Dengan cara Yesus mati di atas kayu salib. Mengapa? Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada masalah bagi kita. Kalau Allah menyatakan kemuliaan dengan sangat klimaks, maka kita sebagai orang berdosa mati. Sekali lagi ya Bapak Ibu, kalau Allah yang suci itu, yang mulia itu hadir di tempat ini, kita pasti mati. Kenapa? Karena kita berdosa. Maka cara satu-satunya yang paling dekat, yang memancarkan kemuliaan Allah yang paling klimaks, adalah di atas kayu salib. Karena kalau lebih dekat dari salib, manusia berdosa akan mati. Lebih jauh itu, bagaimana kalau lebih jauh? Kita tidak akan mengerti siapa Allah yang sejati. Di dalam salib, kita sadar ada Allah yang sejati. Mengapa saya katakan, problem terbesar dari agama-agama lain adalah dia tidak bisa menyelaraskan bagaimana Allah yang maha kuasa dan Allah yang suci itu bisa menyelesaikan masalah adil dan kasih di dalam suatu keadaan yang sama. Bagaimana mungkin kalau dia maha kuasa, dia bisa menyelesaikan konsep gimana ada keadilan dan kasih bertemu. Sebagai contoh, kalau Allah itu adil, maka semua orang harus mati. Semua orang yang berdosa harus dihukum. Tapi saat dia melakukan demikian, di manakah kasih? Bukankah Allah yang maha kuasa bisa juga mengatakan, aku juga mengasihi, tapi buktinya mana? Kalau dia hanya menekankan yang namanya keadilan, tidak ada kasih. Tapi bagaimana sebaliknya? Jika Allah yang maha kuasa itu menyatakan dia sebagai Allah yang mengasihi dan mengampuni semua orang berdosa, di manakah letak keadilannya? Di mana? Di manakah letak? Di mana dia adalah Allah yang kudus juga? Maka dia harus, sekali lagi, harus juga menyatakan keadilannya. Ini adalah suatu dilema agama-agama lain. Pikirkan agama Bapak Ibu. Pernah pelajari atau pernah dianut? Tidak ada agama dimanapun yang bisa menyelesaikan masalah adil dan kasih terjadi di saat yang bersama. Allah yang maha kuasa, dia mampu juga menyelaraskan dua hal ini. Dan itu terjadi dalam salib Kristus. Dalam salib Kristus, Allah berkata,
Dia memberikan yang namanya keadilan di dalam Kristus. Tetapi Kristus di saat yang sama juga mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lihat ya, ada perkataan pertama, pengampunan, kasih itu nyata. Tapi di satu sisi ada kata keadilan. Perkataan keempat, Eloi, Eloi lama sabachthani. Mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku. Yesus berdiri sebagai manusia yang dikutuk Allah. Menggantikan kita. Karena dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita dicurahkan, ditimpakan kepada dia. Maka dia adalah orang benar satu-satunya yang mengalami itulah. Lihat ya. Satu-satunya orang benar yang mengalami penderitaan. Kita memang sudah seharusnya mendapatkan penderitaan. Karena kita tidak ada yang benar. Tapi Kristus itu harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Tuhan memberikan yang namanya meremukkan Kristus. Keadilan Tuhan terjadi. Sekali lagi, ini adalah cara Allah untuk menyatakan kemuliaan yang paling dekat itu dengan salib. Semua orang-orang berdosa akan melihat Allah yang sejati di atas kayu salib. Kalau terlalu dekat, kita akan mati. Karena kemuliaan Allah, kesucian Allah begitu besar. Dan mengapa harus salib? Mengapa Yesus harus mengalami kesalib? Mengapa kita katakan Jumat Agung, Jumat yang agung, bukan Jumat berduka? Karena ada keagungan. Dia menggantikan kita. Dia menggantikan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah yang suci, Allah yang kudus harus melakukan dengan cara yang benar. Dia harus melakukan dengan proper, dengan cara yang benar, yang sesuai dengan kekudusan. Dia tidak mungkin dengan semena-mena. Bapak Ibu ya, kalau ngelihat ada orang yang punya posisi, terus dia semena-mena marah kan ya. Mentang-mentang dia Tuhan, semena-mena. Tuhan pun melakukan dengan cara yang benar. Bagaimana? Dengan dia mengutus anaknya mati, terkutuk di atas kayu salib. Dikatakan, kalau Tuhan itu maha kuasa, bisa dong dia mengampuni manusia dari surga. Dia tepuk tangan, dia selesaikan segala masalah dengan dentikan jari. Tetapi itu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan kekudusan Allah. Mengapa? Bapak Ibu bayangkan ya, ini suatu contoh saja ya, contoh Bapak Ibu. Misalkan ada saudara kita mengalami suatu, ini tentu lebay ya, saya katakan, biar ingat lebay, mesti lebay. Jadi apa yang terjadi? Kalau misalkan ada saudara perempuan kita diperkosa, dibunuh, dimutilasi, bayangkan. Terus penjahatnya ditangkap oleh dan diadili di suatu hakim. Berarti sebagai keluarga korban pasti akan menuntut keadilan, betul ya? Maka keadilan. Bayangkan jika hakim itu berkata, ya sudahlah ampuni saja, saya kan hakim, saya bisa ampuni, saya ketok palu sudah bisa. Bapak Ibu akan mengatakan, dasar hakim tidak punya moral. Hakim yang tidak punya moral sama sekali, lihat saya korban. Bapak Ibu bisa lihat ya, kita di dalam pengadilan manusia aja ada standar. Kalau hakim itu tidak melakukan seharusnya, tidak menjaga kekudusannya, tidak melakukan sesuai yang benar, maka kita bisa berkata hakim ini adalah hakim yang tidak benar. Maka kalau kita punya hakim di atas segala hakim, Allah itu juga melakukan dengan benar. Maka dosa harus diselesaikan dengan darah yang tercurah. Dosa harus diselesaikan dengan Kristus. Orang yang tidak berdosa ini mati di atas kayu salib sehingga kita dapat pengampunan dosa. Inilah salib, inilah salib. Bapak Ibu salib. Jangan berkata, salib. Jumat Agung menciptakan salib. Sekolah minggu dari kecil juga menciptakan salib. Remaja apalagi kemarin sudah menonton The Case for Christ. Salib, terus salib. Tapi Bapak Ibu kalau kita merenungkan kisah salib, kita akan sedih sekali. Kita akan suatu hal yang menjadikan. Saya kemarin nonton bersama teman-teman remaja, ketika nonton ketika ada orang ateis ya, jurnalis ateis, Bapak Ibu boleh nonton ya biar ada apologetics ya. Ateis itu mencari fakta-fakta, apakah benar Yesus mati dan bangkit. Dia sampai cari kepada seorang yang pintar dalam medicine ya, medis ya. Apakah benar Yesus mati? Dia pakai teori populer. Yesus cuma pingsan. Itu tidak mungkin. Dia bilang kata itu rabis itu berarti argumennya nggak ada gunanya, nggak mungkin. Daripada tentara Romawi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia tuh punya cambuk, bukan cambuk zaman sekarang yang panjang, yang menjulang, enggak. Cambuknya tuh, bayangkan cambuk itu kayak akar pohon yang serabut ya. Itu tali-tali pancing ya, tahu kan? Kail-kail pancing ya, bukan tali, maksud kail-kail pancing itu banyak sekali. Jadi satu ini tuh bercabang-cabang dengan kail panjang. Dan itu dipukulkan ke punggung daripada Tuhan Yesus. Dan ketika dipukul, dia tarik. Tentu ditariknya nggak pelan-pelan ya. Sakit ya, oke pelan-pelan ya. Enggak, dia pukul berkali-kali. Dan para ahli setuju bahwa kemungkinan besar
tulang punggung Tuhan Yesus sudah kelihatan. Sudah tidak ada lagi daging yang terlihat. Sadis, sakit. Dan apa hal lagi yang lebih menyakitkan daripada hal itu? Di atas kayu salib, dia mengalami penderitaan. Dia mengalami penderitaan secara fisik. Dan fisiknya yang paling Bapak Ibu mungkin tidak berpikirkan, yaitu ketika Tuhan Yesus bernafas. Ketika Tuhan Yesus bernafas, kita nafas gampang ya. Nafas, pakai dada. Kalau kita capek, kita bisa pakai kaki untuk membantu kita, mendorong kita buat nafas. Tapi ketika orang digantung, dia tidak punya kekuatan di kaki, maka dia harus menarik dengan otot dada atau otot perutnya supaya dia bisa bernafas. Dan ketika itu terjadi, punggung-punggung yang rusak itu bergesekan dengan kayu. Setiap kali bernafas. Dan untuk bisa dia bernafas, dia harus menginjak, ya kan kaki dipaku ya, dia harus mempertahankan dirinya. Maka dia akan jatuh ketika dia membuang nafas, dan itu sakit sekali. Bahkan yang memerankan Yesus di dalam The Passion of the Christ, Bapak Ibu tahu ya The Passion of the Christ, dia cuma tidak dipaku ya, dia bercerita. Ketika dia mesti syuting dengan kondisi disalibkan, dia hampir mati, pingsan. Kenapa? Karena nggak bisa bernafas, sulit sekali menjaga irama nafasnya. Dan lebih parah itu, Bapak Ibu, kayu di zaman itu bukan kayu seperti ini ya Bapak Ibu. Licin, enak, dielus-elus juga enak ya. Kayu di zaman itu, saya percaya Yesus dapat kayu yang sudah tidak diamplas lagi, sudah benar kayu yang rusak. Ya Bapak Ibu pernah ini kan ya namanya, main kayu-kayuan atau apalah ya, terus masuk selat kayunya ke dalam jari, pernah lah ya, saya pernah nakal gitu, main-main apa, masuk, atau sapu lidi ya masuk, kan sakit ya, duri dalam daging tuh sakit ya. Saya percaya setiap kali bernafas, itu pasti masuk. Ketika dia menuju Golgota, dia mengalami kesakitan. Itu terjadi karena dosa-dosa kita. Tapi bukan hanya itu Bapak Ibu, kalau menciptakan yang namanya penderitaan fisik itu biasa, itu tidak sebanding dengan penderitaan yang Tuhan Yesus alami selanjutnya, yaitu penderitaan spiritual. Saya sudah berkata dalam perkataan keempat, Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Itu adalah bagaimana keterpisahan itu terjadi. Yesus sebagai menggantikan kita sebagai orang berdosa, dia berdiri, dan saat itu Allah Bapa tidak mungkin bisa melihat anaknya, maka dia memalingkan mukanya dan memberikan namanya kutukan. Maka di dalam doa berkat dikatakan Allah menghadapkan wajahnya dan memberi berkat. Ketika Kristus di atas kayu salib, Allah itu memalingkan mukanya. Kenapa? Karena Allah yang kudus itu tidak mungkin melihat sesuatu kehinaan, kekejian, kenajisan. Itu adalah penderitaan spiritual. Tidak bisa saya bayangkan. Tidak bisa kita mengerti bagaimana hal itu terjadi. Tapi kalau mau lihat, Bapak Ibu mau lihat neraka ya, lihat salib. Kalau Bapak Ibu mau lihat bagaimana penderitaan yang benar, penderitaan, lihat salib. Kristus mati dan dia ditinggalkan oleh Allah. Itu yang terjadi, itu adalah penderitaan yang begitu besar. Tapi syukur kepada Tuhan, hari yang dijadikan Tuhan juga adalah hari di mana Kristus bangkit. Di dalam Mazmur 118, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus juga mengalami penderitaan. Yesus di dalam 118 juga ada aku, kata aku itu menderita. Dia dikepung oleh banyak orang, digambarkan juga di mana Yesus itu dicemooh. Yesus juga disalibkan di tengah-tengah sebagai penjahat yang paling jahat di antara penjahat-penjahat lain. Dia mengalami orang-orang yang jahat. Dia diselubungi seperti lebah, seperti yang dikatakan dalam Mazmur 18. Tetapi tangan kanan Allah menyelamatkan. Kristus bangkit. Dia dibangkitkan karena tidak mungkin orang benar terus berada di dalam yang namanya maut itu sendiri. Tidak mungkin dia ada dalam kerajaan daripada kerajaan maut itu sendiri. Dia bangkit, dia menang, memproklamirkan di dalam hari Peraya Paskah. Dia menyatakan, aku sudah menang, proklamir. Dan itu adalah peristiwa sejarah. Peristiwa yang berpengaruh di dalam seluruh dunia. Itu terjadi. Bapak Ibu, kebangkitan Tuhan Yesus harus kita imani bahwa kebangkitan itu adalah kebangkitan yang berdaging. Kalau tidak berdaging itu masuk kategori bidat ya. Jadi dalam ajaran yang sudah diakui dalam konsili, kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebangkitan tubuh, ada dagingnya. Jadi dia bukan seperti Casper. Bapak Ibu tahu Casper ya? Casper itu apa ya? Hantu yang
penampakan bisa tebus tembok begitu, seperti itu, muncul-muncul hilang gitu. Enggak, itu dulu saya seperti itu ya, karena nonton film yang gak benar juga itu. Tapi Bapak Ibu, ketika kebangkitan Tuhan Yesus, dia makan ikan goreng, dia bersentuhan dengan orang lain, dia bersama-sama makan bersama dengan dengan murid-murid lain. Kebangkitan tubuh adalah kebangkitan daging. Dan kita percaya hal itu. Dia mendapatkan tubuh daging. Dan Kristus juga, kita harus mengerti. Ketika dia naik ke surga, dia mempertahankan tubuhnya. Tubuh dia tetap ada di surga. Kenapa? Karena Kristus. Karena kita. Maka kita bisa bersama-sama di dalam Kristus. Karena Yesus mempertahankan dagingnya. Dan kalau kita lihat ya, kebangkitan tubuh ya. Tubuh kan kalau kita berharap ada pertanyaan-pertanyaan ketika saya melayani selalu cabang, ada tanya jawab, bertanya. Kebangkitan tubuh tuh gimana? Muka kan beda-beda ya. Mukanya pas lagi yang ganteng apa gimana? Yang keren kan, pas bilang yang ganteng. Kalau zaman sekarang kan, kalau zaman dulu kan model belah tengah semua ya, keren. Kalau zaman sekarang tuh Korea semua yang keren-keren gitu ya. Tapi Bapak Ibu, konsep kebangkitan tubuh, versi Alkitab, bukan yang perfect seperti Korea gitu. Nggak apa-apa sih punya wajah begitu, nggak masalah. Tapi konsep kebangkitan yang perfect adalah Kristus mempertahankan lukanya. Luka kan sesuatu yang jelek ya. Bapak Ibu kalau ada luka kan mau disembuhkan biar kelihatan mulus ya. Tapi Kristus dia bangkit, dia mempertahankan luka di tangan, luka di lambung, luka di kaki. Maka konsep sempurna versi Alkitab berbeda dengan dunia. Tuhan mempertahankan. Mungkin ya. Satu-satunya yang punya luka cuma Yesus. Jadi kalau di surga gampang carinya. Mana nih? Cari. Kita cari. Mengapa? Karena Tuhan mempertahankan demi kita. Itu. Kita balik lagi dalam pembelajaran kita dari Mazmur 118. Kebangkitan Kristus. Maka tangan kanan Tuhan mengangkat dia. Dia tidak mungkin berada dalam alam maut. Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan membangkitkan dia. Jadi kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu dibangkitkan, walaupun dia punya kuasa membangkitkan diri sendiri. Tapi saya percaya Yesus dibangkitkan. Ada perbedaan di dalam hal ini, tapi perbedaan ini tidak mencolok karena saya percaya Yesus juga adalah sumber kebenaran, sumber kehidupan. Dia tidak mungkin bisa lama di dalam kerajaan maut. Sebalik lagi dalam hal ini, dia dibangkitkan, maka ketika dibangkitkan dia menyatakan diri, memproklamirkan aku bangkit kepada murid-murid, kepada 500 orang. Kepada para rasul, kepada Paulus, kepada semua orang, bahwa dia sudah bangkit pada zaman itu. Ini suatu hal yang sebenarnya serem juga ya. Kenapa saya katakan? Ini kan Yesus udah diolok-olok terus bangkit ya. Serem loh. Berarti dia sudah mengalahkan musuh terbesar manusia. Mungkin Bapak Ibu pernah, waktu masih SD, SMP, SMA kan terjadi yang namanya saling membuli ya. Mungkin ada, bayangkan teman Bapak Ibu, siapa atau teman ini, kita bully-bully dia. Ternyata ya 10 tahun, 20 tahun kemudian ternyata dia jadi pemilik perusahaan ternama atau jadi menteri. Galau gak sih? Dulu nih saya bully. Ternyata sekarang jadi presiden atau jadi yang namanya para menteri. Mati loh. Kalau kita ketemu dia, wah pasti dia ingat segala kesalahan kita. Wah kamu yang bully saya, kamu sekarang kerja di mana? Syukur. Bayangkan ya begitu ya. Sekarang bayangkan kalau saya jadi Pilatus ya, tiba-tiba Yesus benar bangkit dan menampakkan diri kepada saya yang seolah saya jadi Pilatus. Saya bukan Pilatus by the way. Pilatus, saya nggak akan bertanya apakah itu kebenaran. Saya langsung bersujud takut. Karena kenapa? Karena maut saja sudah dikalahkan. Apalagi yang lain. Takut, suatu kegemetaran, suatu hal yang menakutkan sekali. Kalau Kristus sudah bangkit itu suatu sukacita. Bayangkan juga ya, Indonesia kalau di dalam sepak bola kan nggak terlalu bagus ya. Walaupun sekarang sudah membaik. Bayangkan kalau misalnya Indonesia lawan Argentina atau Brazil ya. Argentina kan top 1 ya, karena menang Piala Dunia. Lawan dengan Indonesia dan Argentina itu no mercy ya. Langsung dia kirimkan lapis pertama, bukan lapis keempat. Jadi pemain-pemain paling hebatnya tuh ada lawan kita. Bayangkan kalau itu menang ya. Wah, itu surat kabar seluruh dunia tuh akan posting itu seminggu kali ya. Indonesia, negara terbelakang, menang. Seperti itu. Ini juga paralel. Ketika Kristus ditinggikan, dia bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan, kemuliaan ada dari dia. Dia yang dihina, diludahi, dicaci maki. Ketika dia bangkit, dia adalah menjadi sumber
sukacita bagi kita semua. Dia yang menang. Dan ucapan syukur itu pun juga memberikan kemenangan bagi kita. Sukacita sekali, hari yang menang. Hari yang menang. Dan Bapak Ibu, ketika kita sadar kita tahu bahwa Kristus menang, maka apa respon kita? Apa yang menjadi respon? Kalau Kristus bangkit, apa? So what gitu? Kalau Kristus sudah bangkit, maka kita harus menyerahkan hidup kita kepada Kristus yang sudah bangkit. Bukankah segala musuh sudah dikalahkan di dalam Kristus? Maka kita seharusnya meresponi dengan kita tunduk di dalam kerajaan Allah. Tunduk ke dalam kerajaan Allah. Di dalam Mazmur 118 dikatakan juga bahwa kalau Tuhan di pihak kita, Tuhan di pihakku menolongku, semua bangsa-bangsa akan kalah. Bahkan jangan bersandar kepada bangsawan, jangan bersandar kepada manusia, tapi bersandar kepada Tuhan. Itulah responnya. Itu respon daripada Daud pernah bersandar kepada manusia. Raja Daud tuh waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, dia dikejar-kejar, Daud itu dikejar-kejar, dia pergi ke suatu tempat imam di Not ya, dia ambil pedang Goliat. Dia pedang Goliat pasti gede kan ya. Apa yang dia pikirkan? Musuh dari musuhku adalah temanku. Betul ya? Musuh dari musuhku, karena orang Filistin bermusuhan dengan Saul, maka dia musuh Saul. Saya juga musuh Saul. Maka kalau gitu, logika dia, sandaran berpikir dia, logika manusia, kalau gitu saya bisa berteman dengan Filistin. Ya itulah, Daud bawa pedang Goliat, dia pergi. Pergi kemana? Ke kota Gad. Kota Gad adalah kota kelahiran Goliat. Bawa pedang Goliat, agak gila sebenarnya. Semua orang sadar, ini lu yang bunuh Goliat. Langsung dia pura-pura gila. Dia pura-pura gila. Dia mengandalkan diri sendiri. Akhirnya dia sadar tidak bisa. Maka dia kembali. Dia kembali mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan pelihara. Gua Adulam. Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa Kristus sudah menang, andalkan siapa? Kristus menang. Kerajaannya adalah kerajaannya kekal selama-lamanya. Maka Kristus yang menang, Kristus yang bangkit itu juga bertahta dalam hidup kita. Kalau kita katakan kita harus takut sama Tuhan, versi takut kita adalah takut bukan takut karena takut dibunuh, takut gara-gara ada pedang, tidak. Takut karena mendukakan hati daripada Allah kita. Tapi kita kadang-kadang kalau mau fair ya, kalau misalkan kita berada dalam pemerintahan Korea Utara ya, Kim Jong-un ya, tahu ya Bapak Ibu Kim Jong-un? Pasti kita lebih taat Kim Jong-un daripada Yesus ya. Kim Jong-un, pilihlah saya, hormatilah saya. Wah itu, senyum aja tuh ditakar Bapak Ibu ya. Senyum kalau terlalu panjang itu hilang mungkin besoknya. Jadi senyum mesti pas. Jadi ngeri loh, ngeri. Senyum. Terus kalau dia lagi pergi kemana-mana tuh selalu ada yang harus senyum, harus sukacita. Lihat ya. Wah, lihat ya. Kalau manusia ada di pemerintahan Kim Jong-un, itu taatnya minta ampun. Kalau kita adalah di dalam Kristus dan tahu Kristus menang, maka jelas kita harus ya lebih taat, lebih bersukacita di dalam pemerintahan Kristus. Maka kita harus tunduk dan taat. Sekali lagi tanda taat dan tunduk bukan berarti di dalam pedang, tetapi dalam sukacita. Ada perbedaan antara ketakutan budak dalam ketakutan anak. Saya tidak menjelaskan lebih lanjut bahwa ketakutan anak adalah jangan sampai mendukakan hati daripada bapaknya. Inilah, maka kita sukacita. Ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mengapa? Karena Kristus mengalahkan maut, Kristus bangkit, Kristus menang, mengalahkan big boss, final boss. Final boss ya, kalau main game kan final boss kan bikin takut ya. Kalau main game, saya suka main game waktu dulu. Sekarang juga kadang-kadang suka main game. Itu kan menakutkan, tapi Kristus sudah menang. Dan apa responnya? Apa jadinya? Poin ketiga. Poin pertama menceritakan penggenapan. Harinya Tuhan, penggenapan sudah terjadi. Poin kedua adalah Kristus bangkit dan menang. Poin yang ketiga, harinya Tuhan adalah hari di mana keselamatan kita sudah ada. Sudah tiba. Inilah keselamatan yang Tuhan berikan di dalam Kristus. Kita mendapatkan keselamatan. Maka di dalam Mazmur 118 ayat 19, 20, 21 saya bacakan sekali lagi bagi kita semua. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadikan keselamatanku. Bahkan ayat 22, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Kebangkitan Kristus itu sebagai batu yang dibuang. Dia adalah orang benar yang tidak dianggap, yang mati seperti kena tulah. Tapi ketika dia bangkit,
dia naik ke surga, membuka pintu gerbang yang tidak mungkin dibuka oleh siapapun. Tapi Kristus membuka pintu gerbang itu dan mengajak orang-orang benar masuk ke dalam pintu gerbang itu dan mengatakan sukacita. Dialah batu penjuru yang dibuang orang bangunan. Tetapi karena batu penjuru ini dibangun batu-batu dan terus dibangun, dan kitalah adalah batunya. Dia memberikan keselamatan bagi kita. Siapakah orang yang bisa masuk ke dalam gunung Allah atau di dalam Sion? Atau siapakah yang bisa masuk dalam pintu kebenaran? Karena Kristuslah yang bisa masuk. Saya mungkin pernah menceritakan juga ya, di dalam cerita mertua saya, seorang tentara, kolonel, sudah purnawirawan. Saya pernah membawa mobil hijau ke dalam Mes Babesat. Mes Babesat itu Mabesat itu markas besar tentara angkatan darat. Bayangkan kalau saya nggak pakai mobil hijau, saya bakal dicegat. Saya pernah membawa mobil biasa, plat hitam, maksudnya plat hitam ya. Plat hitam masuk ke dalam Mes Babesat. Itu langsung ya, tentara yang piket tuh dari mana? Mau kemana? Wah, saya langsung ngomongnya itu gemetar, takut gimana? Masuk itu dijaga, takut. Padahal ya tentu saya bilang nama papa mertua saya saya kasih, dia tahu, dia kenal. Puji Tuhan kenal. Kalau nggak kenal gimana? Galau juga. Masuk itu gemetar. Maka bagaimana kita bisa masuk ke dalam pintu gerbang kebenaran itu? Siapa yang bisa bukakan? Karena kita di dalam Kristus, maka keselamatan itu ada. Maka kita yang di dalam Kristus bisa masuk, sukacita. Ini adalah keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan berikan. Dia adalah batu penjuru. Di dalam Dia kita mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Mazmur 118 ayat 22, itu batu penjuru itu dikutip juga di dalam Perjanjian Baru. Tuhan Yesus di dalam menceritakan dalam perumpamaan the wicked tenan ya. The wicked tenan itu penggarap yang jahat ya. Wicked itu fasik ya. Kayak wicked lebih contoh ke fasik ya. The wicked tenan ya. Itu dalam Matius 21 diceritakan bahwa Tuhan memberikan peratu perumpamaan. Apa perumpamaan apa? Bahwa seorang tuan itu mempercayakan kebun anggurnya, kebunnya itu kepada penggarap-penggarap, orang upahan. Tetapi apa yang terjadi ketika bukan nabi ya, katakan orang upahan mengambil hasilnya, dibunuh, disiksa, dibunuh, atau mengalami penganiayaan. Itu menjadi gambaran apa sih? Gambaran bahwa orang-orang Farisi, orang-orang Israel sebagai penggarap kebun anggur yang jahat, ketika Nabi Tuhan datang, dipukuli, digebukin, ditelanjangi, dilemparkan, maka Tuhan, yaitu Bapa di surga, Tuhan, ya Allah itu, mengutus anaknya supaya berharap ini anaknya segan loh. Penggarap-penggarap segan. Tapi penggarap yang jahat, the wicked tenan itu, dia berkata, ini ahli warisnya, mari kita bunuh dia. Lalu apa terjadi? Firman Tuhan mengatakan, batu penjuru, batu yang dibuang itu menjadi batu penjuru. Itu menceritakan Yesus Kristus. Dialah mengasosiasikan sebagai anak Allah yang datang, pemilik dari segala sesuatu. Dan dia berusaha mengoreksi daripada the wicked tenan ya. Orang-orang yang melakukan jahat, yang membunuh. Itu Yesus Kristus. Dia adalah orang yang di-reject, orang yang terus di-reject. Tetapi dari hal itu, nyata keselamatan sudah diberikan. Bahkan apalagi? Dikutip di dalam Matius, dikutip juga di dalam yang namanya Kisah Para Rasul pasal keempat. Bapak Ibu kita lihat aja ya, Kisah Para Rasul pasal 4. Bagaimana Petrus juga mengutip demikian. Saya bacakan bagi kita semua ya. Saya bacakan dari ayat 10, biar kita tahu konteksnya bagaimana Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama, dia ditanya dari kuasa manakah dia melakukan suatu mujizat. Ayat 10 saya bacakan, Kisah Para Rasul 4. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, yang kamu adalah wicked tenan itu ya, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Pada siapa? Kamu loh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan ayat 12 menjadi sukacita bagi kita semua. Dan keselamatan tidak ada di dalam tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit
Ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah Yesus, nama Yesus, kita mendapatkan keselamatan. Itu adalah absolute necessity. Itu adalah keharusan. Siapa yang mau selamat, dia harus percaya kepada batu penjuru yang dibuang itu. Itu adalah keharusan, kewajiban, harus, kudu, wajib, apa lagi ya? Kudu, wajib, semuanya. Untuk bisa masuk keselamatan, kita harus yang namanya percaya kepada Kristus yang dibuang ini. Menjadi keselamatan. Harinya Tuhan adalah hari keselamatan. Harinya Tuhan adalah hari di mana Tuhan memberikan keselamatan. Dan keselamatan sudah tiba kepada kita. Menjadi suatu sukacita ya. Dan keselamatan itu dijamin dengan Kristus yang bangkit. Bapak Ibu ya, kalau misalkan Kristus tidak pernah bangkit, maka segala pemberitaan firman Tuhan itu sia-sia. Karena Kristus sudah terbukti bangkit dan tidak ada yang bisa mengelak, maka iman kita bisa dipertanggungjawabkan. Karena Kristus itu bangkit, maka kita pun suatu saat nanti ketika kita mengalami kematian, kita pun juga dibangkitkan. Itulah iman kita. Maka doktrin yang saya masukkan, maksudnya serangan yang paling sering diserang adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi sekali lagi, kebangkitan Tuhan Yesus adalah jaminan bagi kita semua bahwa keselamatan yang Tuhan beritakan itu pasti terjadi. Pasti Tuhan berikan. Inilah harinya Tuhan. Dan terakhir Bapak Ibu, harinya Tuhan juga adalah hari di mana Tuhan memberikan penghukuman. Hari di mana Tuhan memberikan penghukuman. Apa maksudnya? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini sebagai bagian terakhir ya. Di dalam perjanjian lama, para nabi, orang-orang Israel, para imam, melihat hari yang akan datang, the day of the Lord, hari yang akan datang adalah seperti dua gunung yang bertumpuk menjadi satu. Dia melihat itu sebagai gunung yang karena dari jauh, orang perjanjian lama itu dari jauh, dia melihat gunung itu seolah-olah itu cuma satu, yaitu hari itu adalah hari bagaimana Tuhan memberikan keselamatan bagi orang Israel, bagi umatnya, dan saat yang sama, saat yang sekaligus adalah hari di mana Tuhan membalaskan kepada orang-orang. Tetapi di dalam perjanjian baru yang kita berada lebih dekat, hari itu dibagi hari yang beda. Mengapa? Karena Tuhan masih membuka pintu pertobatan. Mari kita lihat dasar firman Tuhan. Dalam Lukas, Bapak Ibu, mungkin kita lihat di dalam perjanjian lama dulu, Yesaya 61 ya. Kita baca Yesaya 61, kita baca mungkin bergantian ya. Yesaya 61, saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua. Saya ayat pertama, Bapak Ibu menyambut ayat kedua, Yesaya 61, ayat 1 dan 2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat kedua. Jadi dalam nubuatan Yesaya dikatakan ada tahun rahmat, tapi ada tahun pembebasan, hari pembebasan. Tapi kita lihat di dalam Lukas paralel, atau apa yang dikutip, bukan paralel saya katakan, kutipan yang dikutip oleh Yesus Kristus dalam Lukas pasal keempat. Lukas pasal 4 ayat 18, mungkin 17 sebagai pengantar, saya 17-18, Bapak Ibu ayat 19. Saya bacakan ayat 17 dan 18, Bapak Ibu 19. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, itu yang tadi kita sudah baca, dan setelah dibukanya ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Ayat 19, Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesus adalah orang yang diurapi itu. Dia membacakan apa yang dituliskan oleh Nabi Yesaya yang kita sudah baca di pasal 61. Kalau kita mengingat-ingat lagi ayat 1 dan 2 dalam Yesaya, dikatakan ada tahun rahmat tapi ada hari pembalasan. Namun di dalam Lukas 4, kalau kita perhatikan dengan saksama, Tuhan stop membaca ketika dikatakan di bagian terakhir untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dia tidak melanjutkan bagian terakhir, akan ada pembalasan. Maka menceritakan bahwa harinya Tuhan nanti juga akan datang lagi. Kapan itu? Ketika Kristus datang kembali kedua kalinya. Dia datang
Bukan dalam kondisi lemah, dia bukan seperti bayi lagi, tapi dia akan membawa bala tentara surgawi. Dan saat itulah sejarah akan berlalu. Mengapa? Kok lama ya? Harinya Tuhan kok lama ribuan tahun? Karena kasihnya kepada kita. Dia masih menunggu pertobatan kita. Pintu pertobatan masih terbuka. Tapi ketika pintu itu tertutup, Tuhan akan membalaskan. Harinya Tuhan juga adalah hari penghakiman bagi semua orang yang tidak mau percaya kepada Dia. Tuhan masih sabar, panjang sabar ya. Tuhan itu panjang sabar, bukan sabar selalu. Dia panjang sabar. Artinya panjang sabar ini panjang, tapi ada titik di mana Tuhan tidak lagi menunda lagi penghakiman. Dan ketika itu terjadi, Yesus akan datang menjadi suatu penghiburan bagi kita. Mazmur 118. Saya bacakan sebagai penutup. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka karena. Kenapa? Karena kita ada di dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa, karena Tuhan menjadikan hari ini harinya Tuhan. Karena Kristus sudah bangkit dan menang. Kami mengucap syukur karena pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Karena hari Paskah, Kristus bukan kalah, tetapi Dia menang. Kami berdoa kiranya Tuhan yang sudah memberikan firman, juga boleh memberikan pertumbuhan iman kami. Terus berpegang di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kiranya Tuhan juga menolong kami untuk setia, melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan panggil dalam hidup kami. Dalam momen Paskah, Jumat Agung dan Paskah ini, kiranya kami kembali lagi diingatkan, dikuatkan, dimampukan melakukan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Janganlah Engkau lalu, tetapi Engkau memberikan berkat. Kami berdoa ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, mati, dan yang bangkit. Amin.